أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Ya Allah, ya Tuhan kami, terasa sesak dada kami karena maksiat yang selalu kami lakukan pada setiap saat dan detik, sehingga kebenaran yang Kau turunkan menjadi kabur di pandangan kami. Maka dari itu berlembutlah kepada kami. Jangan tatap kami dengan keadilan, tapi tataplah kami dengan kelembutan dan maghfirah-Mu, sehingga dada kami menjadi sejuk kembali dan kebenaran yang Kau turunkan menjadi nampak jelas kembali. Dan berilah kekuatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan apa yang kami lihat dengan jelas daripada kebenaran-kebenaran yang Kau turunkan itu. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa kita syukuri nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang berupa kesehatan dan kelapangan serta kecerdasan yang diberikan kepada kita untuk memahami masalah-masalah yang Allah turunkan, yang tanpa dengan adanya pikiran dan kecerdasan maka kebenaran itu tidak akan nampak bagi kita. Allah telah berfirman bahwa banyak di antara orang-orang tidak menggunakan akalnya. Atau Allah pernah mengecam kata-kata orang yang mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala dzalika wa inna ala yang artinya kami telah jumpai suatu kepercayaan pada nenek moyang kami. Saya bahasa Arabnya lupa. Wa inna ala dzalika muhtadun, apa demikian. Kami jumpai pada nenek moyang kami suatu keimanan, suatu kepercayaan, maka kami mengikuti kepercayaan itu. Lalu Allah mengatakan, apakah kau akan mengikuti walaupun mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dan mereka tidak mengetahui apa-apa. Pengetahuan dalam Islam sangat dipentingkan, sebagaimana pada awal-awal majelis kita bincangkan itu. Imam Shadiq alaihissalam pernah mengatakan bahwa al-amin bila ilm kasair ala ghairi tariq wala yaziduhu surat as-sair illa bu'dah. Barang siapa beramal tanpa ilmu pengetahuan, maka ibarat pejalan yang tidak berjalan di atas jalannya. Maka tidak menambah kecepatan jalan itu kecuali dari jauh, kecuali menambah jauhnya cita-cita yang dituju atau yang ingin dicapainya itu. Jadi ilmu pengetahuan sangat dipentingkan dalam syariat. Kemudian diharapkan dengan pengetahuan itu orang berjalan sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman-Nya, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian tanpa pengetahuan sama halnya dengan berjalan tidak di atas jalan yang benar, sehingga apa yang ingin dicapainya semakin hari semakin jauh. Kalau kita berbicara hakikat ilmu pengetahuan, sebenarnya kita menjadi ngeri karena tingkatan yang kita punyai adalah tingkatan di bawah ilmu. Maka itu sulit bagi kita untuk meyakini suatu permasalahan. Pernah ada orang bertanya kepada saya waktu beberapa tahun yang lalu, apa hukumnya mengecam seseorang?
apakah betul mengecam seseorang itu adalah benar adanya? Saya katakan benar adanya, asalkan orangnya itu tepat. Kemudian saya katakan dia menanyakan seseorang yang tidak mungkin saya sebut namanya. Katakanlah misalnya salah satu Khalifah Bani Umayyah misalnya, mengecam orang-orang yang demikian itu manfaatnya besar. Saya katakan demikian. Kenapa? Dan pahalanya juga besar. Lebih besar dari sekedar mengamalkan furu. Masalahnya orang yang tidak sampai kepada keyakinan terhadap kebenaran Allah, kebenaran Rasul, dan kebenaran daripada penerus-penerus nabinya, orang tidak akan sanggup mencela atau mempunyai rasa marah terhadap musuh-musuh Ahlul Bait. Jadi kemarahan terhadap musuh-musuh Ahlul Bait itu tidak akan pernah dicapai kecuali oleh orang yang yakin terhadap kebenaran mereka. Orang yang masih ragu-ragu tidak akan pernah mengecam dan memarahi musuh-musuh mereka. Sementara keyakinan yang begitu dalam, yang sangat berpengaruh dalam tingkah laku kehidupan manusia, sulit dicapai tanpa ilmu pengetahuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah minimalnya seperti yang dulu kita ceritakan pada awal pembahasan adalah minimal seseorang itu pada usuluddin yang 5 atau ada yang mengatakan 4, tauhid, kenabian, keadilan, imamah, dan hari akhirat, adalah dalam mengimaninya harus memakai argumen atau dalil. Kemudian sesuai dengan martabat atau tingkatan kecerdasan masing-masing atau sesuai dengan pengalaman ilmu pengetahuan masing-masing daripada individu kaum muslimin. Kemudian di samping itu dia harus mengetahui dengan pengetahuan yang pasti akan kewajibannya sehari-hari. Mana yang wajib, mana yang haram, kemudian yang wajib bagaimana cara melakukannya. Ini kadar minimal bagi seorang yang dikatakan alim dalam masalah agama. Jadi alim, innama yakhshallah min ibadil ulama, itu kalau kita renungkan paling rendahnya daripada tingkatan itu adalah tingkatan yang tadi, yang hanya pas-pasan. Tetapi hal ini insya Allah sudah membuat seseorang itu najah, selamat dalam kehidupan dunia, dan akan membawa keselamatan pula pada yaumil akhirat nanti. Sebab kalau kita lihat secara fakta di dunia ini, tidak harus seseorang itu semuanya menjadi misalnya pengajar atau ya misalnya seperti jadi mujtahid semua, tidak. Tetapi Islam menganjurkan banyak hal termasuk kekuatan ekonomi dan sebagainya. Dengan demikian maka tetapi sementara mereka mempunyai hak untuk takut kepada Allah, dan harus ada jalan minimal yang harus mereka tempuh demi tercapai apa-apa yang dikatakan dalam Quran, tidak takut kepada Allah kecuali orang-orang yang tahu. Nah, pengetahuan yang demikian itu haruslah kita gali terus-menerus, kemudian harus diamalkan. Kadang-kadang godaan yang dijumpai oleh kita banyak, misalnya, dan berbentuk-bentuk. Misalnya orang malas mengaji. Nah, kalau sudah orang malas mengaji, tentu tidak akan dapat mengetahui apa yang mesti dia ketahui. Ada yang rajin mengaji, datang rajin, tetapi tidak rajin merenungkan kembali. Hal ini juga menyebabkan orang itu tersendat-sendat dan tersiok-siok dalam membentuk pribadi muslim yang tangguh pada dirinya. Ada juga orang yang rajin di pengajian dan rajin merenungkan, tetapi dia hanya terlena dalam perenungan, dan dia hanya terlena dengan indahnya ilmu pengetahuan. Dia bersemangat siang hari nafasnya ilmu pengetahuan, tetapi tingkah lakunya tidak mengamalkan apa yang ia ketahui. Dia hanya asyik, semacam hobi. Dia ingin menatap ilmu pengetahuan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Semakin hari semakin haus, tetapi dirinya tidak mengamalkan itu. Hal yang demikian ini juga merupakan satu godaan, sehingga kata-kata seperti kata Imam ini mengatakan ilmu itu sebenarnya pada satu saat merupakan hijabul akbar, merupakan dinding yang lebih
tebal daripada yang lain-lain. Ala kulli hal, pada mukadimah malam ini, inti daripada yang ingin saya sampaikan adalah marilah kita selalu jangan berputus asa memproses diri kita ini supaya menjadi muslim yang baik, supaya menjadi orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke liang lahat. Yang demikian itu kalau tidak diamalkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu kita harus serius menghadapi masalah agama ini, khususnya pada pembentukan diri kita masing-masing. Jangan merasa lesu kalau sudah berbicara agama, tapi bersemangat kalau bicara selain agama. Jadi marilah kita imbangkan mengenai keseriusan kita menghadapi agama ini, diimbangkan dengan keseriusan kita menghadapi dunia, semacam bisnis dan sebagainya. Dan keseriusan dalam menatap agama ini tidak harus di pengajian. Di kantor ada waktu 5 menit senggang, 10 menit senggang, gunakan untuk merenung, gunakan untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing, gunakan untuk mengkritik kita, mencela diri kita ketika kita itu mempunyai kesalahan-kesalahan. Katakanlah kita letakkan di office kita, di kantor kita itu semacam kaca yang gede, yang besar, dan diletakkan di depan meja kita duduk. Ketika orang tidak ada datang, ketika kita tidak punya tamu, maka tataplah diri kita pada cermin itu. Lihatlah kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian proseslah dan bentuklah suatu metodologi, kemudian suatu cara untuk menghilangkan noda-noda yang ada pada diri kita. Kembali kepada masalah pembahasan imamah. Pada hari ini saya akan membawakan keajaiban suatu hadis, yaitu hadis Ghadir Hum. Hadis Ghadir Hum sebagaimana maklum, dan sering saya nukil juga, sering saya cuplik juga peristiwanya ini, yaitu terjadi ketika Rasulullah SAW pulang dari haji wada, jadi haji penutupan, haji terakhir, yaitu antara persimpangan yang menuju Madinah dan menuju Taif kalau tidak salah. Di sana ada Ghadir. Ghadir itu namanya tempat tertampungnya air ketika hujan. Kemudian kalau musim panas kering. Nama Ghadir itu disebut Hum, Ghadir Hum. Di sana berkumpul banyak riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 70.000, ada 120.000 sahabat. Bermacam-macam riwayat sebagaimana nanti kita akan lihat. Peristiwanya itu adalah Rasulullah berkhutbah di situ. Berkhutbah, kemudian pada awal khutbahnya Rasulullah mengatakan yang intinya bahwa Rasulullah mengatakan bahwa seakan-akan ia telah dekat kepada panggilan ilahi. Maksudnya dekat kepada ajal. Maka dari itu Rasulullah menginginkan pada hari itu, walaupun di panas terik matahari, kemudian di padang pasir yang begitu panas menyengat, Rasulullah kumpulkan kembali sahabat-sahabat yang telah mendahului di depan. Kemudian Rasulullah juga tunggu sahabat-sahabat yang masih di belakang. Kemudian Rasulullah membuat mimbar dari pelana-pelana unta dan kuda. Kemudian Rasulullah naik, yang intinya di samping mengatakan bahwa saya akan segera dipanggil, dan saya menjawab panggilan itu. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana tentang kalian? Lebih baiknya saya akan menukil 1-2 khutbah yang diucapkan oleh Nabi, karena hadis itu sebenarnya juga cahaya dan penerang sama dengan Quran, walaupun lebih kemilau Quran. Ayuhan nas yushak an udiya fa'ajib. Yushak. Yushak. Ayuhan nas yushaku an udiya fa'ajibu wa inni mas'ulun wa annakum mas'ulun famadha antum qailun. Qalu nashhadu annaka qad balagta
وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيرا. وقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا. اللهم والي من والاه وعاد من عادى. ثم قال يا أيها الناس إني فرطكم وأنكم واردون على الحوض حوض أعرض مما بين بصرة إلى صنعاء فيه عدد النجوم قطحان من فضة وإني سائركم حين تردون علي عن الثقلين كيف تكلموني بهما. الثقل أكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله sababun apa ini tarafahu biyadillah ta'ala wa tarafahu biaidikum fastamsaku bihi la tadillu wa la tabaddalu wa itrati ahli baiti fa innakum qad nabba'anil latif al khabir annahu ma lan qadiya hatta yarida alaihi al-'aud. Yang artinya intinya adalah Rasulullah mengatakan bahwa saya ini sudah hampir menjelang dipanggil dan saya menjawab panggilan itu. Apa yang akan kalian katakan setelah itu? Mereka berkata, para sahabat, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan telah berjihad dan telah menasihati kami. Dan mudah-mudahan engkau mendapatkan ganjaran. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya? Ini ajib. Wa anna Muhammadan abdahu. Rasul itu tidak begitu diutamakan oleh Nabi, tapi yang istilahnya dibanggakan, bukan bangga dalam arti takabur, itu abda. Abd itu hamba. Barang siapa mencapai tingkatan penghambaan, itu adalah sesempurna manusia. Jadi istilahnya Nabi itu pada hakikatnya berhak dan layak menjadi nabi karena dia sampai kepada derajat abd, artinya telah menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jannatahu, bahwa surga adalah hak, neraka hak, kematian adalah hak, kemudian kebangkitan adalah hak, hari kiamat adalah hak, kemudian wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Jadi membangkitkan lagi apa yang telah ada di kubur. Mereka mengatakan benar, kami menyaksikan hal itu. Nabi berkata, Allahumma syid, ya Tuhan saksikanlah bahwa mereka yang menyaksikan. Ajib, Rasulullah itu sebelum menyampaikan satu masalah, begitu diteter dulu itu umat pada waktu itu. Tidakkah kau ini menyaksikan bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa nah diteter, diteter itu ditembakin, tak. Kalau ditatar itu jadi istilahnya di brainwashing dulu istilahnya. Kalau istilah trainingan itu orang-orang yang suka training katanya di brainwash dulu, cuci otaknya, dibuat mereka tegang. Karena apa? Tapi bukan itu semacam sandiwara ya yang Rasulullah terus menegangkan mereka. Enggak. Supaya serius dalam menghadapi apa yang bakal disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, dikondisikan sebagaimana supaya iman itu sampai kepada puncak dan ingat kembali kepada masalah agama secara serius, bahwa surga adalah hak. Maksudnya kalau kau taat, ya pergilah ke sana. Bahwa neraka adalah hak, hati-hati ya. Itu maksudnya. Mati adalah hak, hati-hati. Kau tidak akan berumur 1000 tahun.
Kemudian kebangkitan itu hak. Hati-hati nanti kau akan dibangkitkan. Itu maksudnya. Maka itu ketika mereka mengatakan benar ya Rasulullah kami bersaksi, Rasulullah berdoa, ya Allah saksikan. Saksikan. Mereka sudah bersaksi itu. Artinya kalau kamu sudah menatap, sudah yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi utusannya dan Rasulnya, dan semuanya itu hak, mati hak, kebangkitan hak, neraka surga hak. Kalau engkau tidak bersaksi kepada ini, tentulah engkau harus mengatakan sami'na wa ata'na terhadap apa yang akan disampaikan oleh Allah atau Rasulnya. Ya ayuhan nas, innallaha maula. Nabi terpilih yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Namanya terhias di dinding-dinding masjid, menjadi penghias di dinding-dinding rumah, menjadi penghias di dinding-dinding hati kaum mukminin, menjadi suri tauladan bagi umat terdahulu, bagi kalau terdahulu enggak ya, yang akan datang pada waktu mereka dan yang akan datang. Sebab kenapa saya tadi memutus, Anda tidak tahu apa yang terjadi di benak saya. Ada orang datang ke rumah, kenapa kok tidak mengatakan Nabi Ibrahim pemimpin segala umat? Waduh, kalau Nabi Ibrahim pemimpin segala umat, maka dia harus memimpin umat-umat sebelumnya. Apa begitu? Ya enggak ya, kalau begitu yang dimaksudkan di Quran ini ja'iluka linnasi imama, sekarang aku jadikan kau imam bagi manusia, itu maksudnya manusia pada waktu itu, bukan seluruh manusia. Kalau seluruh manusia apa sebelumnya juga? Ya enggak. Atau sesudahnya, apa Nabi juga makmumnya Nabi Ibrahim? Ya enggak, ya sudah, jangan diumumkan. Sebab buktinya haji dipraktekin katanya. Maksudnya dia mau membantah imam itu bukan. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang jelas-jelas di Quran dijadikan imam? Kenapa kok Imam Ali? Maksudnya gitu. Saya katakan dia imam pada waktu itu. Dan kalau imam untuk seluruh umat, apa sebelumnya Nabi Adam juga lebih baik Nabi Adam aja. Nabi Adam wujudnya di kita, lebih kuasa atas kita. Umpamanya ya kan? Nah, jadi maksud Quran begitu. Apalagi ja'iluka linnasi kan, ada alif lamnya, nas barangkali bisa diartikan pada waktu itu. Ala kulli hal, jadi nabi-nabi itu menjadi suri tauladan bagi yang lain, ya kan? Umat pada waktu itu dan sesudahnya. Kemudian Nabi Hud ini alaihissalam di antara salah satu mereka mempunyai istri yang tidak hanya ahli neraka, bahkan di akhirat dihujani batu. Di dunia bahkan dihujani batu. Nggak pakai nunggu akhirat. Di dunia sudah dihujani batu. Begitu juga istri Nabi Nuh. Misalnya istri Nabi Nuh tidak ditunggukan ke akhirat, bahkan di dunia sudah dihanyutkan. Begitu juga salah satu istri Nabi kita hanyut. Cuman tidak hanyut di banjir tapi hanyut di banjir darah. Ala kulli hal. Kembali kepada masalah kita, Allah mawaliman walah wa adiman ada. Ini merupakan satu qarinah yang lain. Artinya suatu tanda dan bukti bahwa yang diinginkan daripada maula dan wali tadi adalah penguasaan. Rasulullah mewanti-wanti lagi. Hati-hati wahai manusia, aku menunggumu dan engkau akan datang kepadaku. Kan? Di satu telaga yang lebarnya dari Basrah apa ini? Tapi Basrah pakai iya ini. Apa Basrah? Basrah yang anak itu Basrah. Enggak, Basrah. Oh iya, Basrah. Ala kulli hal dari Basrah sampai ke Sun'a di Yaman. San'a ya, 6. Jadi dan sampai San'a. Ya kan? Hotnya gede. Ya kan? Kemudian di dalamnya banyak bintang. Quthan itu apa? Quthan. Ya, bagaimana? Qaf dal ha alif nun. Fihi adadun nujum. Quthana min fiddatin. Apa begitu? Quthana min fiddatin. Maafnya. Iya, barangkali bukan Quthan. Quthana min fiddatin. Quthana min fiddatin. Oh, kalau itu tidak. Tempat-tempat. Betul. Ya. Ada keranjang bagi. Atau Quthan barangkali ya.
Ya, ya. Jadi ada tersedia gelas-gelas barangkali lah yang dari fiddah, dari merah istilahnya. Dan aku, katanya Rasulullah di hadis itu terusannya, akan menanyakan kepada kalian ketika kalian mendatangi aku terhadap sekalian tadi yang berat, yaitu kitabullah wa itrati ahli bait. Itu akan ditanyakan nantinya. Kemudian mengenai hadis dan pengertian, walaupun sekilas tentang hadis Ghadir sudah kita lewati pada gelombang pertama, dan pada marhalah atau gelombang kedua ini kita akan mencoba mencari data, artinya di mana hadis itu diungkapkan di dalam kitab-kitab saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang saya janjikan dahulu bahwa saya tidak akan membawa hadis-hadis dari Ahlul Bait. Salah satu hadis itu ditulis dalam kitab yang ditulis oleh Tabrani, kan? Kemudian nanti akan saya sebut banyak sekali hadis-hadis itu. Ya, hadis-hadis itu banyak sekali dituliskan dalam kitab-kitab saudara kita Sunnah wal Jamaah. Namun saya akan sebutkan beberapa di antaranya, tidak semua. Misalnya ya, misalnya di Sawa'iqul Muhriqah dan karangan Ibni Hajar Madzhab Syafi'i, halaman 25, cetakan Maimunah Mesir, dan halaman 41-42 cetakan Muhammadiyah juga Mesir. Wasahhahal hadis, dan dia mensahihkan hadis itu. Banyak sekali. Majma'uz Zawaid dari Haythami Asy-Syafi'i jilid 9 halaman 164. Kemudian Nawadirul Usul lil Hakim At-Tirmidzi Asy-Syafi'i, halaman 289, cetakan Mesir. Juga di dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah lil Kanduzi Al-Hanafi, halaman 32. Kanzul Ummal lil Muttaqi Al-Indi, jilid 15 halaman 91, hadis ke 255. Kemudian Abaqatul Anwar Kismul Hadis sekalian, jilid 1 halaman 117, 121, 144, 152 dan 161. Juga dikeluarkan oleh Ibni Asakir fi Tarjamati Imam Ali bin Abi Thalib min Tarikh Damashq, yang mengutip dari Tarikh Damashq, jilid 2 halaman 42, hadis ke 543. Kemudian ada hadis yang diringkas. Jadi hadis itu setelah mengangkat Imam Ali, terus Rasulullah mengatakan, saya juga tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat, kitabullah wa itrati Ahlul Baiti. Cuman di Sahih Muslim mengenai pengangkatannya itu tidak ditulis. Jadi man kuntu maulahu fa hadza aliyun maula, nggak ditulis. Barang siapa menganggap aku yang berkuasa, maka Ali juga berkuasa atas dirinya, ini tidak ditulis. Tetapi kata-kata terakhir, aku tinggalkan dua hal yang berat. Yang satu kitabullah, dan yang satu Ahlul Bait, itra Ahlul Bait, itu ditulis oleh Sahih Muslim. Enggak, itrati Ahlul Bait enggak diganti. Ada yang Ahlul Bait sunnati, ada yang itrati Ahlul Baiti. Di jilid 2 halaman 362, cetakan Kisah Al-Halabi Mesir, dan jilid 7 halaman 122, cetakan Muhammad Ali Sabih Mesir. Tapi kira-kira ini yang sudah disarai ini kalau ada jilid ketujuhnya ya. Ansabul Ashraf lil Baladari, jilid 2 halaman 315. Abaqatul Anwar
Hadis sekalian jilid 1 halaman 122, 15, 125, 132, 159, 177, 212 dan seterusnya. Kanzul Umar jilid 15 halaman 91. Banyak sekali, jadi riwayatnya ini banyak bentuknya. Kadang-kadang pendek. Man kuntu maulahu pada aliyun maula, misalnya dengan kalimat itu, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Musnad Ahmad bin Hambal dan sebagainya itu juga menulis. Kita saja ikan itu. Bahkan kata-kata Umar bin Khattab untuk Ali pada Yaumil Ghadir. Hani'an laka ya ibni Abi Talib asbahta wa amsayta maula kulli mu'minin wa mu'minah. Hani'an laka, marhaban bik, yani selamat untukmu wahai anak Abi Thalib, engkau telah menjumpai pagi ini dan sore ini, kalau terjemahannya telat, sebagai maula, penguasa semua mukminin dan amsayta maula ya. Mau anda bukan maula ya. Maula kulla mukminin wa mukminah. Jadi penguasa kaum mukminin dan mukminat. Ini direkam oleh Musnad Ahmad bin Hambal jilid 4 halaman 281. Ya Nabil Mawaddah halaman 30, 31 dan 249 cetakan Istanbul. Tafsir Fakhrul Razi jilid 3 halaman 63. Tafsir Ibnu Mardaweh wal Bayan. Mana tafsir Ibnu Mardaweh Al-Kashaf Al-Bayan Lit-Ta'labi dan yang lain-lainnya. Ya Nabi Muhammad juga Al-Bidayah wa Nihayah Ibni Katsir jilid 5 halaman 212. Kanzul Umar jilid 6 halaman 397. Man kuntu maula fa'ada aliyun, man kuntu maula fa'aliyun maula. Kalimat ini ada juga di Sahih Tirmidzi jilid 5 halaman 297, hadis ke 3797. Sunan Ibnu Majah jilid 1 halaman 45, hadis ke 121. Kanzul Umar Mustadrak ala Sahihain lil Hakim jilid 3 halaman 110. Husdul Ghaba Ibni Athir jilid 1 halaman 369 dan jilid 3 halaman 274 dan jilid 5 halaman 208. Durun Mansur li Suyuti jilid 5 halaman 182. Al-Jarh wa Ta'dil li Ibni Abi Hatim jilid 4 halaman 4/1. Musnad Ahmad bin Hambal jilid 1 halaman 88 bisanadin sahih dan jilid 4 tadi itu juga jilid 2 cetakan pertama halaman cetakan pertama ini halaman 672 dengan sanad yang sahih dan jilid 4 halaman 372. Tarikhul Khulafa Suyuti Asy-Syafi'i halaman 169. Sirrul Alamin lil Ghazali karangan Imam Ghazali halaman 21. Tarikhul Kabir, tahu nggak Tarikhul Kabir siapa pengarangnya? Bukhari jilid 1 Qaf 1, cuman Qaf ini saya nggak tahu apa singkatannya. Shot 375, kalau shot yakni sof. Sofha. Hah? Iya kisah barangkali. Jilid 1 bagian 1 halaman 375. Cetakan Turkiya. Ini Tarikhul Kabir, Tarikh Kabir karangan Bukhari dan yang lain-lainnya. Ad-Dahabi juga Tarikh Baghdad dan yang lain-lain. Walhasil banyak sekali. Nah sekarang kita mau lihat banyak ya yang tidak saya sebut. Mu'jamul Kabir, Tabrani dan yang lain-lainnya. Yang lain-lain tidak banyak. Ada yang seperti penting ini. Kalau tidak penting tidak usah. Ala kulli hal. Juga ada kata-kata Umar yang mengatakan bakin laka ya ibn Abi Talib asbahta maulaya wa maula kulli muslimin.
Wah, kata Umar, wah untuk kamu, wah ya Abi Thalib, engkau telah menjadi penguasaku dan penguasa semua kaum muslimin. Ini juga ditulis di terjemah Imam Ali bin Abi Thalib min Tarikh Damas oleh Ibni Asakir Asy-Syafi'i jilid 1 jilid 2 halaman 75. Al-Manaqib lil Khawarizmi halaman 94. Tarikh Baghdad jilid 8 halaman 290. Syawahidut Tanzil jilid 1 halaman 158 dan lain-lainnya. Juga Sirrul Alamin li Abi Hamid Al-Ghazali halaman 21 dan yang lain-lain. Kemudian hadis ini mutawatir diakui oleh Jalaluddin Suyuti. Dikatakan mutawatir. Dikatakannya fil fawaid al-mutakasirah wa bil azharil mutanathirah fil akhbaril mutawatirah. Jadi kitabnya berjudul demikian itu dan menyebut hadis qadir ini dari bagian yang mutawatir. Juga ulamanya yang mengakui Al-Mulla Ali Al-Qari Hanafi fi Marqati Syarhun Mishkah bukunya. Juga Jamaluddin Athaullah bin Fadlullah Asy-Syirazi fi Kitabil Arba'in Al-Makhdud. Juga Al-Manawa Asy-Syafi'i fi Kitabi At-Taisir. Muhammad bin Ismail Al-Yamani, ini ulama Yaman yang mengakui juga. Muhammad bin Ismail Al-Yamani As-Sana'ani fi Kitabir Raudah An-Nadiyah. Apa itu? Ar-Raudatun Nadiyah. Dan yang lain-lainnya banyak sekali. Syekh Abdullah Asy-Syafi'i fi Kitabi Al-Ba'in. Syekh Diyauddin Maqbani fi Kitabil Abhad Al-Musaddada fil Fununil Muta'addifah. Juga Ibnu Katsir juga mengakui. Dan masih fi tarikh fi tarjamah Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dan yang lain-lain. Juga sekarang ini aja tidak mau su'an. Isbir ya kalil. Kemudian turuknya ada berapa turuk? Ada berapa turuk ini hadisnya? Banyak sekali. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan 40 turuk. Coba yang apa namanya? Turuk itu tarik, jadi jalan. Jadi istilahnya jadi istilahnya apa? Mutawatir berapa tarik? Mutawatir tuh. Bilang katakan ya. Ini 40. Di Ahmad bin Hanbal. Kemudian Ibnu Jarir Tabari 72 tarikan. Ini kan? Wal Jusri Al-Makari 80 tarik. Ibnu Uqdah 105 taruh. Abu Sa'id Al-Sajistani 120 tarik. Dan Abu Bakar Al-Ja'abi 125 jalan. Wa Muhammad Al-Yamani Anallahu Al-Yumna Al-Yamani 150 jalan. Dan lain-lainnya. Ada yang sampai 250. Abul Ala Al-Attar Al-Hamadani, dia meriwayatkan 250 jalan. Apalagi ini Mas'ud As-Sajistani yarwi hadisul qadir. Mas'ud As-Sajistani ini meriwayatkan hadis qadir 1300 jalan. Isnad. Wa qala Syekh Abdullah Asy-Syafi'i fi Kitabil Manaqib. Dia berkata, ini Abdullah Syafi'i ini dalam kitab Manaqib halaman 108, wa hadzal khabar ay hadits qadir qad tajawaza hadd tawatur. Ini Abdullah Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Manaqib halaman 108 mengatakan hadis qadir ini melebihi sudah dari batasan mutawatir. Fala yujad khabar qad nakala min turuq haka hadhihi turuq. Coba Ilahir kama fi akan. Dia mengatakan tidak ada hadis semutawatir hadis qadir ini. Tentang saya keliru tadi mengatakan 70
ribu ya. Riwayat yang paling sedikit mengenai sahabat yang dikumpulkan Nabi di Ghadir Rum itu berjumlah 90.000. Ada yang mengatakan 114.000, ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 124.000. Oke. Ya. Kemudian sahabat-sahabat siapa yang merawikan banyak sekali. Di sini saya mau mengikuti sebagian. Ya dulu. Dia lagi atau Ya, ini ya perawi hadis perawi hadis Ghadir. Abu Hurairah, Abu Laila Ansari, Abu Zainab bin Auf Al-Ansari, Abu Fadalah Al-Ansari. Yang dari alif aja dimulai, ya kan? Itu berjumlah 18 orang. Yang namanya sahabat dimulai dari alif. Abu Fadalah, Abu Qudamah, Abu Umrah, Abu Haitham, Abu Rafi, Abu Dawib, Abu Bakar bin Abi Quhafa. Nih, Abu Bakar bin Abi Quhafa At-Taimi Al-Mutawaffa. Iya kan? Iya. Abu Bakar bin Papa, Abu Bakar As-Siddiq. Terus Usama, Ubay bin Ka'ab, As'ad bin Zararah, Asma bintu Amis, Ummi Salma, Ummi Hani, Abu Hamzah. Walhasil yang alif-alif ini sampai berjumlah 17. Dan yang dimulai dari berjumlah 3 orang. Barra, Buraidah, Abu Sa'id, Thabit bin Wadi Al-Ansari. Yang dimulai dari Jim 21. Abu Saban 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang mulai dari Jim. Dan Jablah, Jubair, Jarir, Abu Dhar, Abu Janidah dan sebagainya.